إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada pagi hari ini saya akan melanjutkan kisah tentang keberkahan surah Al-Waqiah. Tapi ini agak berbeda ini. Ini kisah terjadi pada orang lain, bukan pada saya. Dan juga kisahnya bukan enak nih, kisah nggak enak. Kisah nggak enak. Jadi ini kita dengerin dulu kisahnya begini. Waktu itu saya kan sedang dalam perjalanan naik motor dari daerah agak ke pedesaan gitu kan. Mau ke rumah saya, balik ke daerah agak ke perkotaan. Waktu itu ya, waktu saya belum pindah. Jadi dalam perjalanan di simpang itu saya ketemu suatu anak muda. Nah, ini ceritanya anak muda juga ini. Jadi anak muda tuh lagi jalan, dia manggil-manggil saya. Bang, bang, katanya. Stop, stop bang, boleh numpang bang. Mau kemana bang? Dia bilang kan. Mau ke Setui, gitu lah, satu kampung gitu kan. Saya bilang, satu daerah tempat saya tinggal. Ada yang mau kemana? Mau ke apa? Dia bilang ke Nesu. Itu kampung sebelahnya lagi, kelurahan sebelahnya lagi. Jadi ayolah naik, kata saya kan, sekalian lewat. Karena saya juga nggak terburu-buru, sore hari Sabtu kalau nggak salah itu. Jadi saya bawa lah. Saya pikir anak-anak mau jalan-jalan karena memang nggak ada angkutan sekarang ini. Orang-orang udah menggunakan kendaraan sendiri kalau di sini. Angkutan nggak ada. Jadi saya ajak ngomong lah sampai jalan itu. Dari mana dek? Mau kemana? Apa mau jalan-jalan? Kata saya. Enggak bang, mau pergi ke rumah saudara, dia bilangnya. Oh ya. Nah, di mana saudaranya? Saudara di Nesuh, dia bilang kan. Oh ya, mau ketemu, mau main-main. Enggak bang, kata dia. Kenapa? Kata saya kan. Gini, saya mau ke tempat saudara, mau pinjam uang, dia bilang. Oh, saya merasa tertarik lah. Nah, kenapa dek? Gini, kata dia. Tadi kan saya pulang ke rumah, adik nangis. Kenapa nangis? Katanya adik itu lapar karena nggak ada beras di rumah. Mama nggak punya uang untuk beli. Jadi saya mau pergi ke rumah saudara, ke rumah adik tirinya mama. Jadi ya ini tukang parkir. Mudah-mudahan saya mau pinjam duit ada sekitar 20 ribuan mau beli beras. Kasihan adik, kata dia gitu. Pulang main nggak ada makanan, kata dia gitu. Emang kenapa? Bapak kemana? Kata saya. Bapak udah meninggal bang, kata dia. Oh dulu apa kerjanya? Bapak tukang beca, katanya. Waktu bapak lagi narik beca, bapak ketabrak mobil, makanya bapak meninggal. Kami pindah ke sini gitu kan. Karena bapak udah nggak ada lagi, tinggal di rumah nenek, jadi kami pindahlah sewa rumah, dia bilang kayak gitu. Jadi mama hari-hari kerja apa? Itu sambil saya bawa motor, saya bonceng dia. Mama jualan sebetulnya, tapi karena kemarin itu adik butuh bener baju seragam, jadi dibelilah, maka habislah modalnya begitu. Jual apa? Jual cabe, dia bilang kan, sayur-sayuran di rumah, adalah untung 5.000 sehari, alhamdulillah bisa makan, dia bilang. Aduh, saya terenyuh betul, kata saya. Tapi saya diam aja, saya bawa terus. Sampai di dekat simpang rumah saya bilang ini, dek, saya sampai sini aja, mau ke arah sini. Nanti kalau adik mau biar saya antar. Nggak apa-apa bang, kata dia. Tapi begini, kata saya. Ini kalau adik kan mau pergi ke rumah saudara ya. Iya, kira-kira dikasih nggak sama dia? Ya saya nggak tahu, kita coba dulu. Tadi adik ke sini naik apa? Kata saya. Itu bang numpang truk. Memang rumahnya agak jauh itu, agak ke pedalaman. Dalam memang jauh itu, jadi banyak truk apa itu ngangkut-ngangkut tanah, dia numpang truk itu di baknya itu truk kosong. Oh begitu, kata saya. Gini aja deh. Kita ke rumah saya, nanti di rumah saya kasih beras, kata saya. Dan mungkin ada yang lain, mau nggak? Boleh bang, kata dia kan. Bagus juga itu, kata dia. Oke, saya bawa. Jadi saya bawalah ke simpang rumah saya turunkan di masjid. Saya bilang gini, adek tunggu aja di sini, karena saya nggak lama. Nanti saya pikir jangan dia ke rumah, biar duduk aja di masjid sini. Duduk aja sih, jangan kemana-mana, nanti saya balik. Kemudian karena jaraknya dari masjid juga ke rumah nggak jauh, maka saya apa namanya ke rumah. Saya ketok-ketok pintu, saya tengok karena cadangan beras itu di rumah banyak memang saya beli. Sekali beli untuk kebutuhan beberapa bulan gitu kan. Jadi saya ambillah sekitar setengah karung. Pikir saya untuk kebutuhan hari ini aja dia dalam 2-3 hari ini. Nanti saya ngomong dulu sama istri, selanjutnya bagaimana. Lalu saya ambillah mie.
lalu saya ambillah telur, lalu saya ambillah beberapa yang lain, saya masukkan ke dalam plastik, lalu saya taruh di dalam karung itu. Tetapi saya masalahnya kagak megang duit, cuma ada 10.000. Itu pun saya tengok karena istri lagi di belakang lagi sibuk, ya udahlah saya malas manggilnya. Saya pergi terus. Sampai itu saya cari mana anak ini di masjid, kok nggak ada. Oh ada, Dek. Ini ada beras sekitar setengah karung. Lalu ada apa yang lain nih? Adik tengok aja di rumah nanti ada telur, ada mie. Tapi ini masalahnya saya ini kagak megang duit. Memang kagak biasa megang. Istri yang pegang. Ini yang ada di kantong saya cuma 10.000. Adik ambil aja lah. Dia orangnya lagi mandi. Saya males manggilnya. Ini aja. Pikiran saya nanti saya akan datang ke rumah dia. Gitu. Jadi saya bilang gini, adik pulang pakai apa? Nggak apa-apa bang, nanti numpang aja. Oh nggak usah. Ayo naik, saya anter. Maka saya anter, saya anterlah dari tempat saya itu, daerah agak perkotaan, terus masuk, balik lagi ke tempat tadi, ke daerah perkampungan, masuk kecamatan, terus lurus masuk. Masih jauh lagi itu. Jalan kira-kira naik motor aja sampai setengah jam jauhnya. Itu pun saya naik motor cepet lagi. Sampai di tempat dia, saya hafalin jalanannya nih. Dulu ke sini, nanti kemari, karena saya berpikir satu saat saya mau kemari lagi dalam kira-kira maksimal seminggu, mau bawa lain lagi. Saya pikir beras itu sudah habis, jadi udah ada cadangannya gitu kan. Untuk hari ini aja dia. Mungkin uang 10.000 itu lumayan untuk dia beli minyak, begitulah pikiran saya. Jadi ketika itu saya tengok sampai di rumahnya itu, saya tengok adiknya udah nunggu di luar, mamanya juga udah nunggu. Begitulah kita kan, kasihan. Namanya bagaimana orang yang nggak pernah merasakan lapar mungkin dianggap ala biasa aja itu. Tapi saudara-saudara, yang namanya lapar itu sakit. Ketika saat itu apapun pertolongan yang Allah berikan udah luar biasa itu. Itu alhamdulillah kalau masih ada pertolongan. Ya udah saya anjurkan untuk kita membaca sholawat dan membaca surat Al-Waqiah. Tapi ya mungkin saya nggak sempat ngomong sama anak ini. Cuma saya tanya adik sekolah di mana. Sekarang bang masih, kalau nggak salah dia masih kelas 1 SMA waktu itu. Dan dia mungkin tulang punggung keluarganya itu. Ya saya juga kerja bang sekali-kali. Apa kerja adik? Pulang sekolah saya bantu bikin-bikin rumah. Orang itu kan jadi kenek lah. Tapi sekarang-karang ini nggak ada pekerjaan. Jadi mandek gitu kan. Ya oke lah. Kemudian saya berikan itu. Saya tanya, adik ada HP? Nomor HP? Nggak punya bang. Dia bilang kan. Aduh kata saya, susah juga nih. Karena saya nih orangnya bukan tipe orang yang langsung hafal daerah. Juga melihat orang. Kalau kita baru ketemu 2-3 kali itu lupa wajahnya. Apalagi sekarang semakin tua mata semakin gelap. Jadi saya apalin lah itu. Kemudian saya anterin aja, ayo bang masuk lagi, nggak usah. Sini aja adik masak terus, nanti adik makan sama adik kan, sama keluarga, sama mama. Saya jangan dibilang dari saya. Pokoknya dapat lah Allah kasih rezeki dari mana aja gitu kan. Nah begitu akhirnya saya pulang lah terburu-buru itu. Saya pulang lalu sampai rumah sampai maghrib itu. Karena saking agak jauhnya jalan. Itu pun saya naik motor cepat itu. Bukan sebentar. Bukan pelan tuh cepat saya naik motor. Karena jangan sampai ada di pedesaan waktu maghrib itu. Saya males. Karena jalan gelap belum ada lampu. Jadi kemudian saya pergilah sampai rumah. Dan nggak ada pikiran lain kan. Ya biasa-biasa aja buat saya. Cuma teringat aja gitu kasihan anak ini. Bagaimana posisi saya kalau kayak begitu. Lalu agak malam saya ngobrol sama istri yang tadi. Ada satu anak muda nyetop di jalan, dia mau numpang, kirain anak muda mau jalan-jalan. Biasanya kan anak seusia dia jalan-jalan gitu kan. Mungkin motornya dipakai sama orang lain, rupanya nggak begitu gitu. Saya ceritakan apa yang terjadi seperti tadi. Kemudian saya bilang besok hari Minggu kita ke rumahnya. Ini beras kita pisahin satu karung, kita angkut ke rumahnya. Lalu taruh lagi kerupuk, ada segala macam lah itu. Telur kita beli satu papan, lalu minyak goreng kita masukkan juga. Bimoli itu kan supaya dia sekurang-kurangnya dia ada cadangan di rumahnya. Gitulah kata saya. Uang juga siapin. Kalau nggak salah itu udah disiapin juga uang. Tujuannya ya supaya selama dia mencari sambil menunggu pertolongan dari Allah, usaha dia itu udah ada cadangan gitu maksud saya. Tapi sayangnya ketika saya datang ke situ saya lupa lagi jalan masuknya. Perasaan di sini akhirnya nggak dapet rumahnya, nggak ketemu rumahnya, nggak ketemu dia. Makanya saya tanya ada nomor HP nggak ada, dia bilang namanya siapapun saya nggak sempat nanya. Begitulah kalau laki itu bapak-bapak itu begitulah, ngobrol udah akrab nama nggak ditanya. Saya pun udah kelupaan katanya namanya. Kemudian
simpang masuknya itu saya lupa di sebelah mana. Akhirnya berputar-putar. Perasaan di sini kok udah beda. Akhirnya nggak dapat, saya bawa pulang lagi lah itu barang-barang. Cuma yang saya mau bilang, inilah kita nggak tahu kan nasib selanjutnya kita. Karena saya juga merasakan itu. Itu pernah merasakan sendiri bagaimana ketika berjalan dengan baik. Pagi ngambil 8 juta, sore ngambil duit 12 juta. Besok lagi pagi ngambil 23 juta, sore lagi ngambil 16 juta. Itu setiap hari begitu, saking mudahnya itu. Dan nggak tahu suatu saat kita bisa, nasib kita jadi jatuh, kita nggak tahu itu. Ketika saya pergi ke Lumpur, saya tuh ada satu kawan gitu kan, duduk ngobrol, saya bilang, Pak, ini kita seduh kopi, kopinya mana? Itu Pak, di dalam itu. Ini kopi kok Brazil Pak tulisannya, kata saya. Iya, itu saya beli kopi langsung di Brazil, kata dia kan. Itu dulu Pak, waktu roda di atas, kata dia kan. Sekarang mana lagi, udah di bawah, dia macet Pak, nggak naik-naik. Dia bilang, ayah saya teringat kawan saya itu bilang kayak gitu. Jadi kita nggak tahu ke depan nasib kita kan, makanya kan kita berpegang kepada apa yang dibilang Rasulullah, walaupun katanya hadis ini hadis doib, ya masih alhamdulillah hadis doib kalau itu dari Rasulullah. Yang doib kan sanadnya, daripada hadis palsu mendingan hadis doib. Hadis doib itu masih bisa digunakan, asal jangan untuk urusan yang berat-berat, misalnya hudud, jinayat, ya itu nggak boleh. Dan hadis doib itu masih bisa dipakai apabila untuk padoilul a'mal. Siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia jauhkan kepada kemiskinan. Ya daripada main batu, main gaple, nyanyi-nyanyi pakai gitar, kan mendingan baca surat Al-Waqiah. Lagian surat Al-Waqiah kan firman Allah. Kita bacakan bacaan dari Al-Quran. Ada juga yang iseng, kenapa cuma baca surat Al-Waqiah aja, nggak surat lain? Emangnya kita baca bilang-bilang sama dia? Daripada lu cuma sibuk ngurusin orang aja, baca surat Al-Waqiah, dia sendiri kagak baca. Kan begitu ya. Kita baca surat Al-Waqiah, karena saya juga udah ngalamin begitu banyaknya masalah selesai, terlepas dari sejak zaman muda itu. Sampai hari ini. Ada aja. Bahkan yang baru-baru ini nih, ketika saya mau jual suatu barang itu udah 3 tahun saya mau jual, nggak laku-laku. Susahnya nauzubillah. Tapi alhamdulillah saya baca surat Al-Waqiah, kalau nggak salah 800 kali. Lah nggak sampai 1 hari udah laku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba itu bayangin. Daripada kita bengong-bengong, daripada kita nggak karuan, mendingan kita duduk membaca surat Al-Waqiah. Karena Ibnu Mas'ud juga bilang begitu. Ketika Ibnu Mas'ud sakit, datanglah Khalifah Utsman bin Affan, dia bilang, apakah saya perlu meninggalkan harta untuk anakmu? Katanya kan anak-anak perempuannya, kan kasihan. Nggak usah katanya. Karena tidak ada satupun anak-anak saya, kecuali udah saya kasih kunci harta karun. Kunci gudang harta. Apa itu? Itu membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Insya Allah mudah-mudahan ada barokahnya. Jadi kita nggak nasib kita ke depannya. Bagaimana, saya pun ngerasain juga ketika berhenti baca surat Al-Waqiah lah, rezeki juga jauh. Sedikit-sedikit mulai mandek ada aja. Tapi ketika lancar membaca surat Al-Waqiah setiap malam itu alhamdulillah, yang nggak kepikir itu jadi ada. Yang susah banget jadi ada. Lah waktu itu kan udah saya cerita itu di dalam channel sebelumnya, video sebelumnya. Bagaimana waktu saya masih kuliah itu bisa merasakan nih sekitar seminggu lagi nih akan ada nih. Ini sekitar 3 hari lagi nih akan ada nih. Ini sekitar 2 hari lagi. Ini kayaknya hari ini nih. Dan alhamdulillah betul pada hari itu saya dapat. Sampai bisa kayak begitunya tuh waktu setiap hari membaca surat Al-Waqiah. Insya Allah mudah-mudahan ada berkahnya. Apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita itu tentu untuk kebaikan kita semua. Beda dengan Rasulullah, kan manusia juga sama seperti kita, tapi manusia yang diberi wahyu, yang diberi langsung dari Allah. Beda dengan kita. Makanya Rasulullah itu sama dengan kitanya apa? Sama dengan kitanya nyari makan juga seperti kita. Itu kan ada kisah Rasulullah itu bagaimana ketika datang ke tempat cucunya, beliau kangen sama cucunya itu Hasan dan Husain. Mana cucu saya Hasan, Husain? Kata anak Rasulullah, istri Ali itu. Nah, dia bilang, ada abah di belakang lagi tidur. Kenapa? Bangunkan. Enggak, dia lagi tidur karena lapar. Ini udah 3 hari enggak makan. Apa kata Rasulullah? Kalau nggak salah saya kalimatnya kan, Rasulullah bilang, tenang. Kirain saya kan, tenang saya mau makanan. Rupanya apa Rasulullah bilang? Kalau Rasulullah, tenang saya udah 4 hari. Rasulullah, kalau kamu 3 hari, saya udah 4 hari lebih lama lagi.
Akhirnya Rasulullah keluarlah. Keluar itu ya mungkin kalau Nabi Isa Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan kepada saya, kepada kami hidangan dari langit. Itu benar-benar turun itu sampai 2 kali. Jamuan kedua itu sampai 2 kali turun supaya menjadi aidan lana li awalina wa akhirina wa ayatan minka warjukna wa anta khairur razikin. Kira-kira begitulah. Turun, tapi kalau Rasulullah nggak seperti itu. Nggak langsung minta ke langit, nggak minta langsung. Ya sebenarnya mah yang manusia yang paling agung itu yang nggak ada tandingannya dari tingkat manusia kan Rasulullah. Kalau kita baca riwayat itu kan tidak aku ciptakan alam ini kecuali karena kalau tidak ada engkau. Kalau aku tidak menciptakan engkau, alamnya aku nggak ciptakan. Nah, begitu yang pernah saya baca. Jadi sebenarnya Rasulullah minta apa juga dapat. Apalagi tingkat hidangan dari langit turun dari surga itu lebih mudah mungkin untuk Rasulullah, lebih berhak untuk Rasulullah. Tapi Nabi Isa yang minta, Rasulullah nggak minta, nggak seperti itu. Kemana Rasulullah ketika kondisinya sempit? Pergi nyari kerjaan. Apa itu kerjaannya? Nimba air untuk kebun orang, dikasihlah 1 korma begitu kan. 1 timba air itu bayarannya 3 korma. Jangan pikir timba air kayak kita, timbanya kecil. Timbanya itu dibikin dari kulit sapi dan segede sapi. Bayangin beratnya. Diangkat sama Rasulullah 1 timba dapat 3 kurma, dimakan dulu itu kan. Kan begitu ya kita untuk kita dulu supaya ada tenaga. Kalau kita naik pesawat kan begitu katanya. Kalau kondisi darurat kita dulu pasang masker udara baru anak atau siapa yang ada di samping kita dulu gitu. Jangan orang lain dulu, nanti kita bisa KO duluan. Nah, begitulah Rasulullah makan dulu, setelah itu timba lagi, dapatlah 3 korma lagi. Ah itu baru untuk yang di rumah di bawah. Begitulah Rasulullah sama dengan kita bekerja juga. Nah, beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa ketinggal angkat tangan aja ke langit, turunlah hidangan dari langit. Rasulullah enggak. Masalahnya begini, kalau misalnya Rasulullah angkat tangan, turun hidangan dari langit, emang umatnya bisa nyontoh? Kan kagak nyontoh, nggak bisa nyontoh. Yang Nabi Isa itu, umat Nabi Isa itu bisa nyontoh begitu. Begitu Nabi Isa kekurangan, dia tinggal angkat tangan aja dari langit, ke langit, turunlah hidangan dari langit. Benar-benar turun itu. Kalau Rasulullah begitu, kita mau ngikutin begitu. Makanya yang paling sesuai dengan kondisi manusia ya Rasulullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nggak kondisinya sempit, beliau berusaha yaitu apa namanya eh, bekerja gitu kan. Padahal itu di dalam kitab berjanji gunung itu menawarkan diri untuk jadi emas. Pak Abah beliau mengabaikan, nggak usah itu, nggak usah katanya kan. Rasulullah ingin hidup. Saya pengen hidup hari ini saya kenyang, besok lapar. Hari ini saya lapar, besok kenyang. Kalau ada makanan saya makan, kalau nggak ada saya puasa. Nah itu makanya mungkin begini ya. Kalau orang yang perutnya lapar itu prihatinnya ada. Tapi kalau kenyang seperti raja-raja, dia itu akan sombong. Gua nggak pernah kehabisan. Nah begitulah. Orang yang sombong-sombong coba lihatin. Mereka adalah yang kenyang, yang cukup. Harta disimpan ada. Tapi kalau Rasulullah nggak pernah menyimpan harta di rumahnya. Satu hari beliau sembahyang lalu terburu-buru setelah salam itu. Kemana Rasulullah cepat betul. Habis itu udah selesai balik lagi. Ya Rasulullah, kenapa engkau cepat betul udah keluar aja. Itu ada sebiji emas di rumah belum saya sedekahkan. Nah, Rasulullah nggak betah itu. Harus dikasih. Nah begitulah kita. Ya mungkin kita nggak sampai setingkat itu. Cuma ya begini, orang yang berdasarkan pengalaman udah pernah menghadapi berbagai macam kesulitan, dia akan lebih sabar. Nah, begitu kan. Seperti nafsu itu, kan ada ceritanya tuh. Nafsu itu diciptakan sama Allah, ditanya sama Allah, "Wahai nafsu, engkau siapa? Aku siapa?" Kata nafsu, "Engkau, gua luluh." Nah, begitulah jawabannya. Allah bilang, "Bakar ya di neraka 1000 tahun yang sangat panas." Setelah itu, yang sangat panas itu. Setelah dibakar, ditanya lagi, "Wahai nafsu, engkau siapa? Aku siapa?" Engkau, aku, dia bilang. Bakar lagi di dalam neraka dingin, yang paling dingin banget. Setelah 1000 tahun, setelah ditanya, "Wahai nafsu, engkau siapa? Aku siapa?" Engkau, aku, dia bilang. Sekarang taruh di suatu neraka dikondisikan bagaimana seperti orang puasa gitu lah. Seperti lapar gitu, seolah-olah begitu. Setelah itu, setelah 1000 tahun ditanya, "Wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku?" Baru dia bilang, "Engkau adalah Allah Tuhanku, aku adalah hambamu." Nah tuh, makanya orang kalau lapar baru dia tahu rasa. Gitulah kira-kira. Ya makanya mudah-mudahan dengan membiasakan membaca surat Al-Waqiah, Allah mudahkan urusan kita, Allah gampangkan urusan kita. Kalau kenapa sih surat Al-Waqiah aja, ya surat lain juga dibaca. Yasin kita baca,
Surat Tabarok kita baca, apalagi surat Tabarok kan penting. Kemudian itu mencegah itu menyelamatkan kita dari siksa kubur dalam satu hadis. Dalam satu riwayat disebutkan seperti itu. Lalu surat Yasin juga kita baca. Ada aja mulut yang bilang, nggak ada itu ajaran dari Rasulullah, baca Yasin malam Jumat. Emang baca Yasin malam Jumat dilarang? Malam kapan aja boleh. Baca Quran kapan aja boleh. Di tempat mana aja boleh, asal jangan tempat najis. Yang larang juga belum tentu ngerjain. Memang ada orang, makanya begini kan, waktu zaman Rasulullah itu, orang itu lebih barokah daripada orang zaman sekarang. Orang zaman dulu, zaman Rasulullah, berapa aja dapat ilmu, berapa aja tahu dari Rasulullah, diamalin, gak banyak nanya. Orang zaman sekarang, kenapa baca surat Al-Waqiah bukan surat lain? Kayak dia ngamalin aja. Kenapa bacanya jumlahnya segitu, bukan segini? Kayak dia ngerjain aja. Yang udah kita rasain nih, sekarang kita udah ngerasain nih faedahnya ada. Tentu kita ngamalin terus. Nih kayak yang gampang aja lah, katakan kita jualan di suatu tempat nih, suatu mata dagangan. Kita jualan tuh dagangan habis, dapat untung banyak. Besok kita apa nggak jualan lagi di situ? Kan kita jualan lagi supaya dapat untung banyak. Nah begitulah. Ada juga yang bilang ibadah kok pengen dapat untung. Ya daripada dia kagak ibadah, mendingan dia ibadah. Saya pernah di suatu tempat itu duduk sama Gus. Gus itu anak kiai. Dia bilang gini, Mas, kata dia kan, kata orang tua saya, kata bapak saya, bapak dia Pak Yai, dia bilang, sekarang orang beribadah dia ria, kagak apa-apa, dia bilangnya. Kenapa gitu Gus? Nanti lama-lama dia nggak ria lagi, begitu. Saya pikir iya juga, apalagi membaca salawat, nggak apa-apa, baca aja. Walaupun ria juga biarin aja, baca aja, kerjakan aja. Nanti insya Allah lama kelamaan kalau hatinya udah tenang, perutnya udah kenyang, dia nggak ria lagi. Bener juga Gus. Daripada nggak baca, daripada ngerjain perbuatan yang sia-sia, mendingan duduk membaca salawat. Nah begitulah kira-kira, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kisah dari kisah betapa sedih dan susahnya orang yang apa namanya kondisinya dalam keadaan kejepit. Makanya Rasulullah bilang apa? Makanya disebut dalam Al-Quran apa? Man ahya an-nasa ka'annama ahya an-nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan manusia seolah-olah satu manusia, seorang, maka dia menghidupkan sebanyak manusia. Saya pernah dengar satu khotib berceramah gitu kan. Itu kan orang manusia yang mendapat gelar Khalilullah. Yang kita tahu siapa? Nabi Ibrahim, ya kan? Lalu Rasulullah Muhammad bin Abdullah. 2 orang aja, yang lain cuma Habibullah. Di atasnya itu, di atas Habibullah ada Khalilullah. Kenapa Ibrahim mendapat gelar Khalilullah? Karena Ibrahim begitu rajinnya menjamu orang lain. Karena Ibrahim kan kaya raya, banyak sekali kambingnya itu kan. Dia banyak juga orang yang kaya tapi dia nggak mau berbagi. Contohnya Korun, ya kan. Kalau udah sore itu Korun jalan-jalan, dia bawa hartanya dipamerin sama orang lain. Padahal dulu Korun tuh miskin. Dia paling pinter itu, paling cakep suaranya ketika dia membaca kitab Nabi Musa, kitab Taurat. Itu dia paling bagus suaranya. Ya tapi ketika Korun udah menjadi Korun tuh miskin, dia minta ajarin sama Nabi Musa untuk membuat emas. Ketika itu Nabi Musa mengajarkan, lalu dia jadi tukang tukang pandai emas ya, pandai membuat emas gitu, diukir-ukir dan sejenisnya. Lalu dia menjadi kaya. Ketika dia menjadi kaya, dia udah lupa dah dengan yang dia pernah menderita. Makanya benar juga kata kawan itu Pak, roda kita masih di bawah. Nah, waktu itu roda saya di atas kata dia kan. Makanya saya bisa beli kopi dari Brazil. Sekarang di bawah aja lah kita. Di bawah apartemen aja lah kita nongkrong, dibilang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan kita selalu waspada dan kondisi kita selalu membaca salawat kepada Rasulullah SAW dan membaca surat Al-Waqiah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa cerita lagi di masa yang akan datang dalam channel-channel yang selanjutnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.